Tadi baru saja saya melantik Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bapak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10 sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dan saya mengharapkan setelah pelantikan ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat segera bisa bekerja kembali. Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian. Saya rasa itu. Ada PR khusus yang perlu Bapak soroti dipesankan kepada Sultan Bapak 5 tahun ke depan? 2 hal tadi, karena memang itu persoalan utama dan momok semua negara. Pak, terkait ketua KPP, Pak, apa ada maksud memilih Pak Hendra menjadi ketua KPP? Alasan memilih Pak Hendra? Ya, saya kan sudah kenal lama Pak Hendi sebagai wali kota Semarang 2 periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi. Ya, kita harapkan nanti di KPP ini karena mengelola pengadaan barang dan jasa yang sampai ratusan triliun, dan nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triliun. Ya, yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan. Saya rasa itu. Ada alasan khusus Pak untuk Pak Hendi kader PDI Perjuangan? Sebelumnya Pak Zuarana, sekarang Pak Hendi kader PDI Perjuangan di KPP, ada alasan khusus? Ya, tadi saya melihat kemampuan, integritas, rekam jejak itu yang saya lihat. Ada target khusus nggak Pak yang diberikan untuk Pak Hendra sendiri, Pak? Bapak berkali-kali Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog, baik e-katalog yang di pusat maupun e-katalog lokal. Ini penting sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah. Ya, itu aja. Kemarin ada pemilihan ini Pak, PJ Gubernur DKI, Pak Heru Budi Hartono. Kenapa akhirnya Bapak memilih Pak Heru? Ya sama, saya juga kenal Pak Heru kan lama sekali, sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, itu aja. Pak, sedikit soal batu tulis, Pak. Yang kemarin pertemuan Ada Ibu Mega di Bogor, Pak. pertemuan dengan Ibu Mega di Bogor. Apa yang intens gitu, Pak? Suara, Apa? Apa yang intens suara pendukung? Ya, saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik, karena
situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya, sehingga saya intent berbicara dengan ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, kita enggak mungkin tutupi itu. Ya. Bapak pernah pertemuan kemarin untuk mendukung Bu Mega meminta Bapak mendukung Bu Puan, Bapak. Pertemuan kemarin katanya bagian dari Bu Mega mendukung Bu Puan. Tanyakan Bu Mega, kandidatnya belum diputuskan oleh PDI kan. Ya. Terima kasih Pak.